buah-buahan. Bahan-bahannya yaitu ada gelas, sendok kecil, pipet, tepung maizena, dan juga betadine. Nah, buah yang akan kita uji vitamin C-nya yaitu ada jeruk, pepaya, mangga, alpukat, dan juga wortel. Nah, yang pertama kita sediakan 1/4 air. Lalu kita masukkan tepung maizena ke dalam gelas. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan air jeruk ke dalam gelas yang pertama sebanyak 1 sendok. Lalu teteskan tepung maizena dengan menggunakan sedotan sebanyak 1 tetes saja. Nah, pada jeruk, setelah ditetesi betadine sebanyak 8 kali, warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Lalu, kita masukkan mangga ke dalam gelas yang kedua sebanyak 1 sendok juga. Dan kita teteskan tepung maizena sebanyak 1 tetes. Lalu kita teteskan juga betadine ke dalam gelas. Pada mangga, setelah ditetesi betadine sebanyak 14 kali, warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Lalu pada gelas ketiga, kita masukkan alpukat sebanyak 1 sendok. Dan teteskan juga tepung maizena. Dan teteskan juga betadine. Nah, pada alpukat, setelah ditetesi betadine sebanyak 7 kali, warnanya berubah menjadi hitam. Nah, pada gelas keempat, kita masukkan wortel sebanyak 1 sendok. Lalu teteskan tepung maizena. Dan juga teteskan betadine. Nah, sedangkan pada wortel, setelah ditetesi betadine sebanyak 4 kali, warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Pada gelas kelima atau terakhir, kita masukkan 1 sendok pepaya. Lalu teteskan tepung maizena. Dan juga teteskan betadine. Dan yang terakhir, setelah betadine diteteskan ke dalam pepaya sebanyak 41 kali, warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Demikian hasil praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmasitorus. Grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan ini sampai sini berat badan, dan ini sampai sini adalah panjang badan. Baiklah, misalnya bayi berusia 2 bulan memiliki berat badan 4 kg dan panjang badan 55 cm. Setelah itu, kita ambil titik pertemuan mereka. Sini. Kita ikuti grafiknya. Ini mereka berada di antara ini negatif 2 dengan 2.
kali berturut-turut, maka kita merujuk ke petugas kesehatan, dan seterusnya seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan mengisi KMS untuk menghitung status gizi balita. Di sini 8 sampai 30 adalah berat badan, dan ini adalah bulannya, dan ini adalah pengisian bulan penimbangan berat badan KBM 200. N atau T. N adalah grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan kenaikan berat badan sama dengan KBM atau lebih. T. Grafik berat badan mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Pertama-tama, kita isi dulu nama anak dan nama posyandu. Misalnya, Jeffrey. Nama posyandu Bunga Anggrek. Lalu setelah itu bulan penimbangan, misalnya Januari. Berat badan 10,0. Berarti di sini 10,0 kita tandai ya. Lalu di bulan Februari Sepuluh koma sembilan, maka kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ya. Baru kita tarik garisnya ya. Seperti itu. Lalu di bulan Maret koma 5. Baiklah, 11,5. 11,5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Baik, kita tarik garisnya. Dan di bulan Februari dia adalah N, naik. Di bulan Maret dia ada naik juga. Baik, April berat badannya 11,7. 11,7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Baik, kita akan di sini yang dihitung adalah
di bulan Mei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia Rahmi dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan grafik CDC dan penghitungan IMT dalam penilaian status gizi untuk remaja dan orang dewasa atau lansia. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang grafik CDC dan IMT. Grafik CDC dan IMT digunakan untuk menunjukkan angka status gizi seseorang. Nah, grafik CDC ini hanya digunakan untuk anak yang baru umur 2 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan IMT bisa digunakan untuk orang dewasa sampai lansia. Komponen dari grafik CDC. Di sisi sebelah sini adalah ukuran centimeter atau bagian kurva untuk tinggi badan. Di sini adalah baris untuk umurnya. Lalu kurva di bawahnya adalah kurva berat badan. Ini adalah ukuran kilogramnya dan ini adalah ukuran years atau umurnya. Dalam penggunaan grafik CDC ada 2 jenis grafik yang disajikan. Yang pertama untuk perempuan, biasanya ditandai dengan warna pink seperti pada layar. Dan yang kedua adalah warna biru untuk laki-laki seperti pada layar. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan grafik CDC pada remaja perempuan yang berumur 16 tahun. Dia memiliki berat badan sebesar 47 kg dengan tinggi badan sebesar 160 cm. Nah, berikut adalah grafiknya. Dari grafik di atas, jika angka-angkanya masih berada di antara daerah sini dan sini, maka dia masih hitung normal. Tapi idealnya adalah di garis ini. Nah, tadi anak perempuan berumur 16 tahun memiliki tinggi sebesar 160 cm. Untuk idealnya adalah di umur 16 tahun tingginya adalah 165 cm. Untuk beratnya sendiri, kita ketahui bahwa beratnya adalah sebesar 47 kg dan idealnya adalah sebesar 56 kg di umur 16 tahun. Dari kurva yang disajikan, kita sebenarnya sudah dapat mengetahui mana angka yang menunjukkan gizi baik dan buruknya.
Tapi ada cara penilaian atau interpretasinya. Untuk berat badan, dengan rumusnya berat badan per berat badan ideal dikali 100%, didapat hasilnya 83,92%. 83,92% ini termasuk gizi baik karena masih berada dalam rentan 80-120% gizi baik. Kalau untuk tinggi badannya sendiri, rumusnya hampir sama, yaitu tinggi badan orangnya per tinggi badan ideal sesuai pada tahun dikali 100%. Didapatlah hasil 96,96%. Ini termasuk kategori tinggi baik karena masih berada dalam rentan 90-110%. Untuk skenario yang sendiri, kita misalkan ada seorang mahasiswa bernama Doni. Dia adalah mahasiswa semester 7. Dia berumur 22 tahun ini. Nah, Doni ingin mengetahui apakah dirinya sudah memiliki tubuh ideal atau belum. Untuk itu, dia melakukan penghitungan IMT. Setelah dia mengukur berat badannya dan tinggi badannya, dia mendapati berat badannya sebesar 65 kg dengan tinggi badannya 165 cm. Kita ketahui bahwa berat badan Doni adalah 65 kg dengan tinggi badannya 165 cm. Untuk menggunakan rumus IMT, kita harus mengubah cm menjadi meter, sehingga didapatilah hasil 1,65 meter. Nah, rumusnya sendiri adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya, seperti yang saya bilang tadi, harus dalam satuan meter. Nah, kita masukkan angkanya 65 dibagi 1,65 dikuadratkan. Lalu didapatilah hasil 23,87 514,784. Lalu kita genapkan menjadi 23,87. Nah, inilah hasil IMT-nya. Untuk mengetahui dia termasuk kategori kurangkah berat badannya, normalkah atau lebih, kita harus melihat kategori yang ada di IMT. Jika angka yang didapati adalah kurang dari 18,5, maka berat badannya kurang. Jika didapati angkanya berkisar dari 18,5 sampai 22,9, maka berat badannya adalah normal. Tapi jika berat badannya lebih dari 23 hasil IMT tadi, maka dia tergolong lebih atau berat. Nah, untuk Doni sendiri, kita dapati tadi hasilnya adalah 23,87, berarti Doni termasuk dalam kategori lebih. Maka dari itu, Doni harus menurunkan berat badannya sehingga berat badannya ideal atau sesuai dengan tinggi badannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Permatasari dari kelas IKM 8 semester 2 akan menjelaskan tentang ilmu gizi dalam perspektif Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, yaitu salah satunya ilmu gizi.
Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang aturan makan dan minum, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Dan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi, yang disebut dalam prinsip gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan variasi keanekaragaman atau prinsip makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Salah satu pilar utama dalam pedoman ilmu gizi seimbang adalah mengonsumsi beragam makanan yang terdiri dari sumber karbohidrat yang dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian, sumber vitamin dan mineral yang berasal dari sumber sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sumber protein yang berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Nah, ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu mengkaji ilmu gizi seimbang tersebut. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 43 yang menjelaskan tentang tanaman gandum. Selain itu, Quran Surah Yasin ayat 33 juga menjelaskan tentang biji-bijian, yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Jadi, tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok makanan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kedua, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan buah delima. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang buah anggur dan kurma adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19, yang artinya, "Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan." Ketiga, sumber pangan hewani
yang banyak mengandung protein juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu daging, seafood, dan susu. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging adalah Quran Surah Al-An'am ayat 142 sampai 144. Quran Surah Al-Maidah ayat 1 serta Quran Surah Yasin ayat 72 yang berbunyi, "Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan." Sementara itu, Quran Surah Al-Fatir ayat 12 menjelaskan tentang makanan laut. Sedangkan susu ditulis dalam Quran Surah An-Nahl ayat 66. Nah, yang terakhir kelompok makanan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan pun dijelaskan secara nyata di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 61, "Hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang terdapat di bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi, Al-Quran telah menyebutkan manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dari apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu atau ASI yang dibutuhkan oleh bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Namun Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih-lebihan, dan dilakukan secara teratur. Nah, mungkin cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.